Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Pada baik. kesempatan kali ini, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai strategi pembelajaran dan model pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Sebelum lanjut ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan. Perkenalkan, nama saya Hasna Afinita dengan NIM 1035. Sebelumnya, mohon maaf jika video saya kadang off cam, kadang on cam dikarenakan laptop saya sedang mengalami kamera laptop saya sedang mengalami trouble. Terima kasih. Selanjutnya saya Miftah Rahima Putri dengan NIM 1114. Saya Imelda Febrianingrum dengan NIM 4030. Saya Alia Datul Asyanifah dengan NIM 4106 sebagai moderator. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Silakan bagi teman-teman yang bertugas, dipersilahkan. Eh, Baik, sebelumnya saya akan membacakan materi yang pertama mengenai strategi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Nah, untuk pengertian dari strategi pembelajaran itu sendiri, yaitu strategi pembelajaran merupakan tujuan pemberian materi pelajaran pada berbagai jenjang atau tingkatan untuk siswa yang berbeda dalam konteks yang berbeda juga. Eh, Pendapat tersebut dikemukakan oleh Freiberg dan Driscoll pada tahun 1992. Nah, untuk selanjutnya yaitu pengertian dari strategi pembelajaran bahasa dan sastra. Strategi pembelajaran bahasa dan sastra merupakan pola kegiatan pembelajaran yang dipilih lalu digunakan tenaga pendidik secara kontekstual untuk mengajarkan bahasa dan sastra kepada siswa sesuai dengan karakteristik siswa, kondisi sekolah, lingkungan sekitar, dan juga dengan tujuan membelajarkan bahasa dan sastra itu sendiri kepada siswa. Nah, yang ketiga yaitu strategi terdapat beberapa strategi dalam membelajarkan bahasa dan sastra. Yang pertama yaitu strategi membaca. Strategi membaca tersebut terdiri dari beberapa strategi, yaitu yang pertama membaca teknik atau nyaring, membaca dalam hati, membaca cepat, membaca bahasa, dan juga membaca indah. Nah, untuk strategi yang kedua yaitu strategi berbicara. Beberapa hal yang dapat diperhatikan oleh seseorang yang akan menyampaikan suara atau berbicara antara lain yang pertama yaitu memilih kata yang tepat dan mengena. Dan yang kedua yaitu urutan gagasan yang logis dan nalar. Nah, untuk yang ketiga yaitu struktur kalimat yang baik dan jelas. Dan eh, yang keempat yaitu suara yang baik, mudah didengar dan dimengerti. Untuk yang ketiga yaitu strategi menulis. Kelompok kami menemukan 5 jenis prosa atau sastra yang sifatnya naratif dengan menceritakan suatu cerita, rekaan atau khayalan dan sifatnya tidak asli yang dapat digunakan dalam strategi mengajarkan bahasa dan sastra kepada siswa, yaitu prosa deskripsi, eksposisi, argumentasi, narasi, dan juga persuasi. Nah, untuk strategi pembelajaran yang selanjutnya yaitu strategi menyimak. Dalam mengajarkan bahasa dan sastra, tentunya strategi ini dapat diterapkan dengan cara mengajak siswa untuk mendengarkan atau menyimak sesuatu yang telah disampaikan oleh orang lain. Nah, sebagai contoh, hal tersebut dapat dilakukan melalui guru ketika guru tersebut membacakan suatu cerita atau bacaan. Sekian dari saya. Next slide. Materi yang selanjutnya yaitu metode pembelajaran bahasa. Pengertian metode pembelajaran bahasa yaitu suatu bentuk rencana pembelajaran bahasa dalam metode mencakup pemilihan, penentuan,
dan penyusunan secara sistematis bahan yang akan diajarkan, serta kemungkinan pengadaan remedi dan bagaimana pengembangannya. Nah, dalam metode pembelajaran bahasa ini dapat menggunakan beberapa bentuk metode. Yang pertama, metode tata bahasa atau terjemahan. Kedua, metode membaca. Ketiga, metode audiolingual. Yang keempat, metode reseptif atau produktif. Yang kelima, metode langsung. Yang keenam, metode komunikatif. Yang ketujuh, metode integratif. Yang kedelapan, metode tematik. Kesembilan, metode konstruktivistik. Yang ke-9, metode parsipatori. Dan yang terakhir, metode konstekstual. Sekian dari saya, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perbedaan strategi dan model pembelajaran. Jadi, strategi pembelajaran itu menurut Wina Senjaya tahun 2008 mengemukakan bahwa strategi pembelajaran merupakan kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan pendidik dan peserta didik agar tujuan pembelajaran tercapai secara efektif dan efisien. Kemudian pada model pembelajaran merupakan pembelajaran yang tergambar dari awal hingga akhir yang disajikan secara khas oleh pendidik di dalam kelas. Apabila antara strategi, pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran sudah terangkai menjadi satu, maka terbentuklah model pembelajaran. Nah, perbedaan antara strategi pembelajaran dan model pembelajaran yaitu jadi, strategi merupakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Sedangkan model pembelajaran itu merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal hingga akhir yang terdapat strategi pencapaian kompetensi siswa dengan pendekatan metode dan teknik pembelajaran. Jadi, model pembelajaran itu membungkus proses pembelajarannya ada pendekatan, strategi, metode, dan teknik. Sekian dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Terima kasih kepada teman-teman kelompok 13 yang telah memaparkan hasil diskusinya. Dari hasil diskusi tadi dapat ditarik kesimpulan yaitu terdapat perbedaan antara strategi dan metode, yaitu strategi dapat disimpulkan sebagai rencana yang akan diterapkan dalam pembelajaran, sementara metode merupakan cara untuk teknik yang digunakan dalam pembelajaran. Selain itu, jadi strategi merupakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran efektif dan efisien. Untuk model pembelajaran, yaitu merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal hingga akhir yang terdapat strategi pencapaian kompetensi siswa dengan pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran itu sendiri. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.